Aku diusir saat hamil 9 bulan karena sudah tidak berguna lagi. Kamu itu sudah gak kaya lagi. Aku gak butuh kamu lagi. Bentak suami. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Angin sore itu berembus pelan melalui celah jendela rumah kecil yang berada di ujung gang sempit. Rumah itu sederhana. Cat dindingnya mulai memudar, namun tetap bersih dan tertata rapi. Di dalamnya, seorang wanita muda bernama Yuli duduk di kursi rotan sambil mengusap lembut perutnya yang besar. Hamil 9 bulan, menunggu hari kelahirannya dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan cemas. Yuli, 27 tahun, adalah tipe perempuan yang selalu menomorsatukan keluarganya. Rambutnya hitam panjang, wajahnya lembut dengan sorot mata penuh kesabaran. Dari dulu, ia dikenal sebagai sosok yang bisa menenangkan suasana hanya dengan senyuman. Namun akhir-akhir ini, senyumnya terasa semakin jarang muncul. Ada beban berat yang ia sembunyikan di balik sorot matanya. Beban yang tidak pernah ia bagi kepada siapapun, termasuk keluarganya. Di rumah itu pula tinggal Ferry, suaminya, lelaki berusia 30 tahun yang dulu dikenal ramah, hangat, dan penuh cita-cita. Ferry bekerja sebagai pengusaha kecil di bidang aksesori otomotif. Dulu, usahanya sempat berkembang pesat. Mereka pernah tinggal dengan nyaman, bahkan memiliki tabungan cukup untuk masa depan. Namun keberuntungan itu tak berlangsung lama. Saat pandemi menghantam, bisnis Ferry merosot drastis. Satu persatu tokonya tutup, tabungan menipis, dan hutang mulai berdatangan. Perubahan ekonomi itu perlahan membuat Ferry berubah. Yuli yang dulu dianggap sebagai pasangan hidup kini, seperti menjadi kambing hitam dari setiap masalah yang muncul. Ferry makin mudah marah, mudah tersinggung, dan kadang pulang larut malam tanpa penjelasan. Meski begitu, Yuli tetap bertahan. Ia yakin badai rumah tangga pasti bisa dilalui bersama, selama tidak ada yang menyerah. Sore itu, Yuli bangkit perlahan menuju dapur. Ia menahan perutnya yang kencang, masih mencoba masak makanan sederhana untuk Ferry yang sebentar lagi pulang. Tangannya bergetar, bukan karena lelah, tetapi karena memikirkan reaksi suaminya jika masakannya kurang enak atau tidak sesuai selera. Ia mengambil panci kecil, menumis sedikit bawang, dan mencoba memasak sup ayam sederhana, makanan favorit Ferry dulu. Tiba-tiba pintu rumah terdengar dibuka keras. Brak! Yuli tersentak. Ia nyaris menjatuhkan sendok kayu yang dipegangnya. Itu Ferry. Dari cara ia membanting pintu saja, Yuli tahu bahwa hari ini bukan hari yang baik. Ferry masuk dengan wajah kusut, rambut berantakan, dan aroma rokok yang begitu kuat. Langkahnya cepat dan kasar. Mas, sudah pulang? Yuli berusaha menyambut dengan senyum kecil, meski wajahnya pucat. Ferry tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap dapur, lalu melihat panci yang sedang mendidih. Masak apa lagi kamu? Suaranya datar, namun ada nada sinis yang membuat Yuli menunduk. Sup ayam, Mas, kamu kan suka, jawab Yuli pelan. Ferry menghela napas panjang sambil membuka kancing kemejanya satu persatu, seperti sedang menahan emosi. Suka? Kamu kira sekarang aku punya waktu buat mikir makanan? Kamu nggak lihat aku capek? Yuli tersentak, tapi ia tetap diam. Sudah terbiasa dengan nada seperti itu akhir-akhir ini. Ferry melanjutkan, bisnis masih kacau, hutang makin banyak, tapi kamu malah sibuk masak. Kamu itu mikir nggak sih? Yuli meremas ujung bajunya. Aku cuma ingin Mas makan dulu, biar ada tenaga. Aku. Sudah. Jangan banyak alasan. Bentak Ferry tiba-tiba, membuat Yuli mundur setengah langkah. Perutnya terasa kencang. Ada sedikit rasa nyeri, mungkin kontraksi, tapi ia tahan. Yuli tidak mau menambah kekhawatiran, meski Ferry sudah lama tidak lagi terlihat peduli. Yuli mencoba duduk. Ferry mengambil gelas dan menuang air. Ia meneguknya cepat, lalu duduk di kursi ruang tamu tanpa menatap istrinya. Keheningan rumah terasa menyesakan. Suasana yang dulu hangat kini berubah menjadi tempat yang membuat Yuli seperti berjalan di atas kaca. Salah sedikit bisa melukai dirinya. Tiba-tiba, ponsel Ferry berdering. Ferry melihat layarnya sekilas dan wajahnya berubah. Ada senyum kecil yang muncul, senyum yang sudah lama tidak Yuli lihat, namun bukan untuknya.
Ferry berdiri cepat sambil merapikan kemejanya kembali. Kemana, Mas? Tanya Yuli dengan suara lirih. Urusan, jawab Ferry ketus, tanpa menoleh. Mas, aku mulai sering kontraksi. Aku takut kalau... Yuli mencoba bicara, tapi Ferry memotong. Yuli, tolong ya, kamu jangan drama dulu. Hidupku udah cukup susah. Aku capek. Kalimat itu menusuk jantung Yuli. Ia menahan napas, menahan air mata, menahan rasa sakit di perutnya. Ferry membuka pintu, lalu berkata dingin. Kalau kamu mau lahiran, panggil taksi sendiri. Aku pusing kalau harus ngurus semuanya. Aku butuh tenang. Pintu tertutup lagi. Yuli berdiri mematung, menatap pintu yang baru ditutup Ferry. Tubuhnya gemetar pelan. Namun bukan karena marah, melainkan karena kesedihan yang begitu dalam. Ia mengusap perutnya perlahan sambil berbisik. Maafin Mama ya, Nak. Mama kuat, demi kamu. Di kejauhan, suara motor Ferry menjauh. Meninggalkan Yuli sendirian di rumah yang semakin terasa seperti tempat asing. Namun ia tidak pernah tahu, hari-hari paling beratnya baru akan dimulai. Dan di balik semua derita itu, sebuah kejutan besar menunggu. Kejutan yang akan mengubah hidupnya, dan membuat Ferry menyesal seumur hidup. Pagi itu, matahari bersinar cukup terik meski angin masih dingin. Yuli bangun lebih awal seperti biasa. Perutnya terasa semakin berat, dan punggungnya sakit, tanda kehamilan tua yang membuat geraknya semakin lambat. Namun ia tetap memaksakan diri berdiri, mengatur napas, dan berjalan perlahan menuju dapur. Ia ingin membuat sarapan sederhana untuk Ferry, berharap setidaknya ada sedikit suasana baik hari ini. Setiap hari Yuli berdoa agar Ferry kembali seperti dulu. Hangat, humoris, suka bercanda, dan selalu menggenggam tangannya saat berjalan. Namun harapan itu terasa semakin jauh. Saat air mendidih di panci, Yuli mendengar suara pintu kamar berbunyi. Ferry keluar sambil membawa ponsel di tangan kanan. Wajahnya tidak mengarah ke Yuli, melainkan ke layar seolah lebih penting daripada istrinya sendiri. Pagi, Mas? Yuli mencoba menyapa dengan suara selembut mungkin. Ferry hanya menjawab dengan gumaman tak jelas, masih sibuk membaca pesan. Ekspresi wajahnya berubah. Ada senyum kecil, tapi cepat hilang begitu matanya melihat Yuli. Yuli menyadari perubahan kecil itu. Ia bukan bodoh. Ia hanya berusaha tidak suuzon. Namun firasat perempuan hamil memang lebih sensitif. Ada sesuatu yang disembunyikan Ferry. Mas mau sarapan apa? Aku bikin bubur ayam ya. Yuli mencoba lagi. Kali ini dengan nada ceria, menutupi kegugupannya. Nggak usah. Aku makan di luar. Jawab Ferry singkat sambil mengenakan kemeja rapi, lebih rapi dari biasanya. Yuli menelan ludah. Mas, akhir-akhir ini Mas sering makan di luar. Apa? Ada yang... Yul, tolong ya. Ferry memotong. Suaranya mulai meninggi. Aku udah capek sama pertanyaanmu. Urus aja kandunganmu itu. Jangan repotin aku. Yuli tercekat. Ucapan itu seperti tamparan keras di dada. Ia diam, menunduk, menahan air mata yang mulai memanas di ujung mata. Setelah Ferry pergi, Yuli duduk di kursi sambil memijat perutnya yang mulai kencang. Ia mencoba menenangkan diri. Perasaan takut, cemas, dan hancur jadi satu. Ia merasa kesepian meski berada di dalam rumahnya sendiri. Seolah rumah itu bukan lagi tempat pulang, melainkan sangkar yang mengurung luka-luka hatinya. Siang harinya, Yuli mencoba membereskan rumah. Namun setiap mengangkat barang sedikit berat saja, tubuhnya langsung terasa nyeri. Ia berhenti berkali-kali untuk mengatur napas. Di tengah aktivitasnya, ponsel di meja ruang tamu berbunyi. Bukan ponsel Yuli. Itu ponsel Ferry yang tertinggal. Yuli menatap ponsel itu lama. Ada dorongan untuk membuka. Ada rasa ingin tahu yang kuat. Namun ia melawan. Tuhan, jangan biarkan aku suuzon. Aku cuma ingin rumah tanggaku baik-baik saja. Namun tak lama kemudian, ponsel itu berbunyi lagi. Kali ini muncul notifikasi WhatsApp di layar. Nama kontak itu muncul jelas. Sayang Bunga Layu. Jantung Yuli langsung berdegup lebih cepat. Ia tidak menyentuh ponsel itu. Ia hanya menatap layar menyala beberapa detik, cukup lama untuk membaca pesan yang masuk. Mas, nanti malam kita jadi ya? Aku rindu banget. Jangan lupa bawa uangnya.
Yuli menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia gemetar. Mata mulai panas. Napasnya tercekat. Selama ini ia menahan diri dari rasa curiga. Namun pesan itu menghancurkan seluruh pertahanannya. Ia menangis tanpa suara, berusaha tidak membuat keributan, padahal rumahnya kosong. Ya Allah! Suara itu keluar sangat pelan dari bibirnya. Kenapa Mas Ferry berubah sejauh ini? Apa aku kurang baik? Apa aku salah? Yuli memegang perutnya. Bayinya seperti ikut merasakan kesedihan itu, menendang pelan. Ia duduk dan menangis dalam diam cukup lama sampai matanya bengkak. Sore hari, Ferry pulang lagi dengan wajah cemberut. Ada aroma parfum yang tidak biasa menempel di bajunya, aroma perempuan lain. Yuli tidak berani bertanya. Ia takut mendengar jawaban yang lebih menyakitkan. Namun Ferry lah yang memulai pertengkaran. Kamu ini kenapa? Rumah kok berantakan begini? Ferry berjalan ke ruang tamu sambil melihat ke sekitar. Yuli berdiri pelan. Maaf mas, aku mulai sering kontraksi. Sakit banget kalau nunduk. Alasan, bentak Ferry. Kamu itu cuma hamil. Yuli, perempuan lain juga hamil tapi nggak manja kayak kamu. Kalimat itu membuat Yuli terdiam seperti patung. Ferry melanjutkan, sejak kamu hamil, hidupku makin susah. Kamu nggak bantu apa-apa. Aku yang kerja sendirian, tapi kamu cuma ngeluh terus. Yuli meneteskan air mata. Mas, aku cuma ingin kita bisa bicara baik-baik. Tapi Ferry menatapnya dengan mata penuh kebencian yang tidak pernah Yuli lihat sebelumnya. Kalau kamu mau hidup enak, harusnya kamu itu bawa manfaat, bukan jadi beban. Yuli menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mulai sadar bahwa lelaki di depannya bukan lagi suami yang ia nikahi dulu. Bukan lagi Ferry yang memeluknya saat malam pertama. Bukan lagi Ferry yang menangis saat tahu Yuli hamil. Yang berdiri di depannya sekarang adalah seseorang yang bahkan tidak peduli apakah istrinya bisa berdiri tanpa rasa sakit. Yuli memegang perutnya. Mas, aku takut. Namun suaranya diabaikan. Ferry mengambil kunci motor lalu keluar lagi tanpa menoleh. Pintu tertutup keras. Dan saat itu, retaknya rumah tangga mereka hampir mencapai batasnya. Namun Yuli belum tahu bahwa pecahnya rumah ini akan terjadi lebih cepat dan lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Dan seseorang yang tak ia duga, pamannya sendiri, Budi, akan menjadi tangan yang menyelamatkannya dari kehancuran total. Malam turun perlahan. Namun bagi Yuli, gelapnya terasa lebih pekat dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu sambil memegangi perutnya yang semakin sering terasa kencang. Nafasnya kadang terengah, kontraksi palsu yang makin sering datang membuat tubuhnya lemah. Tapi bukan hanya tubuhnya yang lelah, hatinya pun sudah mulai remuk sedikit demi sedikit. Di atas meja, tersisa sepiring makanan yang sudah dingin. Yuli memasaknya 2 jam lalu. Makanan itu hanya dibiarkan begitu saja oleh Ferry setiap malam, seolah usaha Yuli tak bernilai apa-apa. Pintu rumah tiba-tiba terbuka keras. Brak! Yuli tersentak, tangannya refleks memegang perutnya yang terasa nyeri. Ferry masuk dengan wajah masam, kaosnya beraroma asap rokok dan parfum perempuan. Rambutnya berantakan, matanya merah, seperti habis minum atau menangis entah karena apa. Mas sudah pulang, suara Yuli lirih. Ferry hanya melirik sekilas, lalu langsung menuju meja makan. Ia melihat makanan di meja dan mengernyit. Ini apa lagi? Suaranya tajam. Makanan buat Mas, jawab Yuli pelan. Mana lauknya? Ini cuma sup. Kamu kira aku cukup makan begini? Maaf Mas, uang belanja juga udah tipis. Aku. Alasan. Teriak Ferry sambil menyapu piring itu hingga jatuh dari meja. Prang. Piring pecah di lantai. Sup berceceran. Yuli terlonjak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mulai merunduk ingin membersihkan. Namun sakit di punggung dan perut membuatnya sulit bergerak. Mas, jangan banting-banting gitu. Aku kaget. Perutku juga sakit. Yuli mencoba memohon. Ferry menatapnya dengan mata penuh amarah. Kamu itu nyusahin banget ya. Hamil doang bawaannya drama. Aku ini pusing mikirin hutang. Bukannya dibantu, malah kayak ngurus anak tambahan. Yuli menahan napas sambil menunduk. Air matanya terus jatuh. Selama ini ia menahan diri agar rumah tangganya tidak hancur.
Meski ia tahu dialah yang paling banyak menahan sakit. Ferry melanjutkan dengan nada lebih tinggi, "Kalau kamu itu benar-benar istri yang berguna, harusnya kamu bantu aku cari solusi. Bukannya cuma makan, tidur, dan ngeluh. Mas, aku hamil tua, aku sulit jalan, aku..." Plaa. Tamparan itu mendarat cepat. Tidak keras, tapi cukup membuat kepala Yuli menoleh ke samping. Bukan tamparannya yang membuatnya hancur, tapi fakta bahwa Ferry tega menyentuhnya dengan kekerasan. Untuk pertama kalinya, Yuli merasakan panas di pipinya. Dirinya ingin marah, ingin bertanya kenapa, ingin berteriak, namun suaranya seperti terkunci di tenggorokan. Ferry mengusap wajahnya sendiri frustasi. "Kamu bikin aku makin stres. Kamu itu nggak berguna, Yul. Nggak ada gunanya kamu di rumah ini." Kata-kata itu menusuk hati Yuli jauh lebih dalam dibanding tamparan barusan. Ia memeluk perutnya sambil menangis. "Ya Allah, aku cuma ingin rumah tangga ini baik-baik saja." Namun Ferry tidak mendengarnya. Ia malah menendang pecahan piring sambil berjalan menuju kamar. "Terserah kamulah. Masalah makin banyak, tapi kamu cuma bisa jadi beban." Pintu kamar dibanting. Yuli duduk di lantai, tangannya gemetar. Sakit perutnya makin terasa. Ia takut sesuatu terjadi pada bayinya. Setelah beberapa menit, Yuli memaksa dirinya berdiri. Ia memungut pecahan piring satu persatu sambil menahan sesak di dada. Saat membersihkan lantai, ia menemukan selembar struk yang terjatuh dari kantong celana Ferry yang tergantung di kursi. Struk restoran mahal, untuk 2 orang. Yuli menatapnya lama. Tangannya mulai dingin. "Harganya, sampai segini?" bisiknya dengan suara pecah. Padahal untuk beli susu bayi saja ia harus menghemat. Kini hatinya hancur sepenuhnya. Keesokan paginya, konflik makin memuncak. Ferry duduk di ruang tamu sambil menghitung tagihan dan hutang. Ia tampak panik. "Aku butuh uang cepat, Yul. Kamu ada solusi nggak?" bentaknya tiba-tiba. Yuli menggeleng pelan. "Tabungan kita tinggal sedikit, Mas, itu pun untuk persalinan." Ferry menatapnya tajam. "Kalau kamu nggak beli macam-macam buat bayi, tabungan itu nggak akan habis." "Mas, itu kebutuhan bayi, aku cuma..." "Kamu itu boros." "Boros!" teriak Ferry sambil memukul meja. Yuli tersentak. Air matanya langsung jatuh. Kemudian Ferry berdiri. Wajahnya semakin tegang, seperti seseorang yang siap meledak. "Kamu tahu nggak? Sejak kamu hamil, aku tuh nggak ada tenang hidupnya. Semua serba salah. Kamu nggak bantu apa-apa. Uang habis karena kamu. Dan tahu apa? Kamu itu cuma beban." "Mas," Yuli hampir tidak bisa bicara. Suaranya tersendat. "Mas, jangan bilang begitu. Aku istrimu. Dan kamu nggak berguna. Sama sekali." Ferry mendekat, menatap Yuli dari atas. "Kalau kamu nggak bisa bantu aku keluar dari masalah ini, lebih baik kamu pergi." Kata-kata itu membuat Yuli terdiam. Darahnya seperti berhenti mengalir. "Pergi?" Suaranya pelan sekali. "Iya, pergi. Dari dulu aku cuma tahan karena kamu hamil. Tapi kalau kamu nggak kasih solusi, ya keluar aja dari rumah ini." Yuli memegangi perutnya, menahan rasa sakit dan perih yang bercampur jadi satu. "Mas, aku hamil 9 bulan. Aku bisa lahiran kapan saja." Ferry tidak peduli. Bodoh amat. Itulah titik di mana hati Yuli patah sepenuhnya. Ia tidak lagi merasa tinggal dengan seorang suami. Yang berdiri di hadapannya hanyalah orang asing yang penuh amarah, egois, dan buta oleh keserakahan. Dan dia tidak tahu bahwa setelah babak ini, perlakuan Ferry akan semakin kejam. Hingga puncaknya, ia benar-benar mengusir Yuli dalam kondisi kritis. Namun Yuli juga belum tahu bahwa bantuan besar sedang menunggunya di tempat yang tidak ia duga. Rumah pamannya, Budi, yang selama ini diam-diam memperhatikan hidupnya dari jauh. Luka ini akan berubah menjadi titik balik besar. Malam itu hujan turun deras, menyisakan suara rintik yang menabrak genteng rumah kecil yang sudah mulai lapuk. Suasana gelap, dingin, dan penuh tekanan. Di dalam rumah, Yuli duduk bersandar di dinding sambil memegangi perutnya yang semakin sering terasa kencang. Nafasnya pendek-pendek, seperti menahan nyeri yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba memanggil Ferry,
Tapi suaminya itu tidak pulang sejak siang. Ponsel Ferry tak bisa dihubungi, pesan tidak dibalas, dan keberadaannya entah di mana. Yuli hanya bisa memegang perutnya sambil memohon agar bayinya bertahan sedikit lebih lama. Aku kuat, tolong jangan sekarang ya, Nak, bisiknya lirih, suaranya bergetar. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka keras. Bra! Ferry masuk sambil mengibaskan rambutnya yang basah. Ekspresi wajahnya tidak marah kali ini, namun kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan arah. Ia terlihat mabuk, aroma alkohol tercium jelas dari napasnya. Mas, Yuli mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Ferry menatapnya, lalu menghembuskan napas panjang. Aku capek, capek banget, semua berantakan. Yuli mencoba berdiri sambil berpegangan pada dinding. Mas, aku sakit, kayaknya aku kontraksi. Bisa antar aku ke rumah sakit? Namun Ferry malah tertawa sinis. Rumah sakit? Kamu kira aku punya uang buat itu? Yuli tercekat. Mas, ini demi anak kita. Anak. Ferry tiba-tiba menatapnya penuh amarah. Justru karena anak ini semua jadi susah. Kamu hamil, aku jadi ribet. Kamu nggak kerja, semua beban di aku. Aku stres. Kamu cuma bisa nambah masalah. Yuli menahan napas. Ingin menjawab tapi lidahnya terasa berat. Ferry melangkah mendekat. Wajahnya memerah karena marah dan alkohol. Kamu pikir hidup aku enak? Hutang numpuk. Bisnis bangkrut. Dan kamu? Cuma nunggu lahiran sambil makan-makan di rumah. Yuli menggeleng cepat. Mas, aku nggak pernah makan yang aneh-aneh. Aku hemat, demi kita. Bohong, bentak Ferry. Kamu itu cuma beban. Dari dulu aku tahan-tahan. Tapi sekarang, aku udah muak. Hujan di luar semakin deras, angin membuat pintu berderit. Suasana rumah semakin mencekam. Mas, jangan gitu, aku takut. Yuli memegang perutnya lagi, menahan rasa nyeri yang semakin sering. Namun Ferry justru menghempaskan helmnya ke kursi dan berteriak. Kamu itu sudah nggak kaya lagi. Keluargamu nggak ada uang. Aku nggak butuh kamu lagi. Kalimat itu menghantam jantung Yuli seketika. Kak kaya? Mas, dari dulu aku nggak pernah bilang aku. Berarti kamu itu nggak ada harganya. Ferry menyahut cepat. Nadanya semakin kejam. Nyusahin. Ngabisin uang. Apa gunanya kamu di rumah ini? Air mata Yuli mengalir deras. Bukan hanya karena sakit di perut, tapi karena sakit di hatinya yang seperti dicabik-cabik. Kalau begitu, Mas mau apa? Suara Yuli pelan, hampir tak terdengar, namun menyimpan luka yang dalam. Ferry mendekat, membuka pintu rumah, lalu menunjuk keluar yang gelap dan hujan. Pergi. Yuli membeku. Mas, aku hamil 9 bulan, malam-malam begini, hujan? Mas tega. Terserah mau hujan kek, badai kek. Ferry menendang sandal Yuli keluar rumah. Yang penting kamu pergi dari rumah ini. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Yuli mundur setengah langkah, tubuhnya gemetar hebat. Mas, aku nggak punya tempat. Itu urusan kamu. Kamu punya saudara kan? Sana ke rumah mereka. Tapi jangan di sini. Setetes air dari langit-langit jatuh. Entah dari atap bocor atau dari mata Yuli yang tak berhenti menangis. Mas, tolong. Suara Yuli pecah, memohon dengan seluruh tenaga yang tersisa. Ferry tidak peduli. Ia meraih tas Yuli, memasukkan baju seadanya sembarangan, lalu melemparkannya ke lantai dekat pintu. Ambil. Dan pergi. Yuli tersandar di dinding. Perutnya tiba-tiba terasa sangat kencang, membuatnya meringis. Mas, perutku sakit banget. Ferry mengibaskan tangan. Drama. Dasar drama queen. Ke rumah pamannya sana tuh. Pamannya kan kaya. Biar dia yang biayain kamu. Aku nggak mau lagi. Yuli terdiam. Pamannya? Nama itu seperti cahaya samar di tengah gelap malam. Pamannya, Budi, memang orang berada, tinggal di kota berbeda. Ia jarang bertemu Yuli, tapi selalu baik setiap kali mereka berkomunikasi. Namun Yuli tidak pernah ingin merepotkan siapapun. Tapi malam ini, ia sudah tidak punya pilihan.
Ferry menatapnya tajam. Kalau kamu nggak pergi sekarang, aku usir paksa. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Yuli meraih tasnya. Ia memakai sandal pelan-pelan, tubuhnya sudah tidak stabil. Pipinya basah oleh air mata. Ferry berdiri di ambang pintu, memaksa Yuli keluar. Dan ketika Yuli melangkah keluar rumah, di tengah hujan, dalam kondisi hamil tua, tanpa tujuan jelas, Ferry menutup pintu dengan keras. Brak! Seolah mengunci semua kenangan baik yang pernah mereka punya. Yuli berdiri di bawah hujan, air mengalir di wajahnya bercampur dengan air mata. Nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar hebat. Ya Allah, lindungi aku dan anakku. Itu satu-satunya kalimat yang sanggup ia ucapkan. Dengan langkah goyah, Yuli berjalan menjauh dari rumah. Rumah yang kini bukan lagi tempat pulang, melainkan sumber luka terdalam dalam hidupnya. Namun takdir sedang bergerak. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti perlahan mendekatinya. Di dalamnya, seseorang menatap Yuli dengan mata membesar penuh terkejut dan kemarahan. Itu adalah Budi, pamannya. Malam itu menjadi awal dari kehidupan baru Yuli, dan awal dari ketakutan terbesar Ferry. Hujan masih turun rintik-rintik ketika Yuli berjalan tertatih keluar dari lingkungan perumahan mewah yang dulu ia banggakan bersama Ferry. Malam itu terasa begitu panjang, dingin menusuk tulang, seolah ikut merasakan kehancuran yang sedang menggerogoti hatinya. Perutnya yang sudah besar benar-benar membuat langkahnya melambat, dan tekanan emosional membuat napasnya semakin tidak teratur. Satu tangannya memegang payung kecil yang hampir patah diterpa angin, sementara yang lain memegangi pinggangnya yang mulai terasa nyeri. Yuli tidak tahu harus kemana. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak bisa kembali ke rumah itu. Ferry sudah mengusirnya dengan kata-kata yang lebih tajam dari pisau, lebih menyakitkan dari pukulan apapun. Kamu itu sudah nggak kaya lagi, Yul. Aku nggak butuh kamu. Pergi. Air mata Yuli menetes tanpa bisa ia tahan. Bukan hanya karena kata-kata itu, tetapi karena ia sedang mengandung anak laki-laki yang seharusnya lahir dalam kasih sayang. Namun kini bayi itu justru ikut dalam penderitaannya. Sampai di pinggir jalan raya yang remang, Yuli berhenti. Nafasnya tersengal, perutnya menegang sebentar lalu mengendur. Ia sadar tubuhnya mulai kelelahan. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di dekatnya. Lampunya menyorot wajah Yuli yang pucat. Jendela mobil diturunkan perlahan, dan seorang pria berusia sekitar 40 tahun menatapnya dengan ekspresi cemas. Yuli? Suara itu terdengar familiar. Yuli mengerjap, memastikan ia tidak salah lihat. Budi? Suaranya bergetar. Budi membuka pintu mobil dan segera menghampirinya. Ia adalah sepupu jauh Yuli, yang sejak dulu dikenal sebagai pria baik, tenang, dan memiliki kehidupan yang cukup mapan. Mereka terakhir bertemu beberapa tahun lalu di sebuah acara keluarga. Astagfirullah. Yul, kamu kenapa? Kamu kenapa di sini sendirian begini? Kamu hamil besar. Budi langsung menahan lengan Yuli yang hampir goyah. Yuli menunduk, bibirnya gemetar. Aku diusir, Mas. Wajah Budi langsung berubah pekat oleh emosi. Diusir? Sama Ferry? Dalam kondisi begini? Yuli hanya mengangguk pelan, tanpa tenaga untuk menjelaskan panjang lebar. Melihat itu, Budi segera merangkulnya dengan hati-hati. Masya Allah, kamu nggak boleh di sini. Ayo masuk mobil. Kamu dingin. Meski tubuhnya gemetar, Yuli membiarkan dirinya dibantu. Saat ia duduk di kursi penumpang, hangatnya interior mobil membuatnya hampir menangis lega. Sudah lama ia tidak merasakan kenyamanan sederhana seperti itu. Di dalam mobil, Budi sesekali melirik Yuli dengan ekspresi campuran antara prihatin, marah, dan tersayat. Ia tidak pernah menyangka sepupu yang dulu ia kenal manja dan ceria, kini berubah menjadi wanita hancur yang berusaha tetap kuat demi bayinya. Sejak kapan Ferry berubah begitu jauh? Tanya Budi pelan, berusaha tidak mengusik trauma Yuli namun tetap ingin memahami. Yuli mengusap hidungnya yang memerah. Dia berubah sejak usaha keluarga Mama bangkrut. Semua orang pergi meninggalkan kami, termasuk Ferry. Yuli memejamkan mata. Dia bilang aku cuma beban, dia nggak butuh aku lagi. Budi mengeraskan rahangnya, jelas menahan emosi. Keterlaluan betul dia itu. Jangankan istri, Yul, manusia biasa pun gak pantas diperlakukan begitu.
Yuli terdiam, menatap jalanan yang basah. Dalam hatinya ada perasaan malu, takut, dan sedih bercampur jadi satu. Terus kamu mau kemana tadi? Tanya Budi. Ke rumah paman, jawab Yuli pelan. Aku nggak tahu apakah paman mau menerima aku, tapi aku nggak punya tempat lain. Budi menghela napas panjang. Kamu tenang saja. Paman itu orang baik. Dan kamu keluarganya. Dia pasti terima kamu. Lagi pula, kamu nggak sendirian, Yul. Ada aku. Satu kalimat terakhir itu membuat dada Yuli bergetar. Sudah lama tidak ada yang berkata begitu padanya. Selama ini ia bertahan sendirian, menghadapi tekanan batin, hinaan, dan rasa tidak dianggap oleh suaminya. Mendengar ada seseorang yang berkata, "Ada aku," membuat air matanya kembali jatuh. Budi segera memberikan sapu tangan. Nangis saja kalau itu bisa bikin kamu lega. Tapi jangan sedih sendirian. Kamu masih punya keluarga. Yuli mengangguk, membalas sapu tangan itu erat-erat. Perjalanan menuju rumah paman memakan waktu lebih dari 1 jam. Sepanjang perjalanan, Yuli merasakan sesekali perutnya mengeras, kontraksi ringan. Ia khawatir, namun berusaha menenangkan diri. Ia tahu stres dapat memperburuk keadaan. Sementara itu Budi mengemudi dengan fokus penuh, seakan membawa barang paling berharga dalam hidupnya. Setiap kali Yuli mengerang kecil, Budi menoleh dengan panik kecil. Kamu kuat, Yul? Perutnya sakit? Tanya Budi cemas. Sedikit, tapi aku masih tahan. Cuma capek. Kalau sakitnya makin terasa, bilang ya. Kita bisa langsung ke rumah sakit. Tidak, aku mau ke rumah paman dulu. Aku butuh tempat aman. Suara Yuli lemah. Budi paham. Rasa aman adalah hal pertama yang dibutuhkan wanita hamil dalam kondisi mental rapuh. Baik, kita langsung ke sana, jawab Budi. Tetapi diam-diam, dalam hatinya ia sudah bertekad satu hal. Ia tidak akan membiarkan Yuli terluka lagi. Tidak oleh siapapun, termasuk suami yang telah mengkhianati dan membuangnya itu. Perjalanan malam itu menjadi awal perubahan besar dalam hidup Yuli. Ia tidak tahu apa yang menunggu di depan sana. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada cahaya kecil di ujung gelap kehidupannya. Dan cahaya itu datang bersama seseorang bernama Budi. Hujan mulai reda ketika mobil yang dikendarai Budi memasuki kawasan perumahan elit tempat paman tinggal. Jalanan bersih, tertata rapi, dan dipenuhi pepohonan besar yang membuat suasana terasa damai. Lampu-lampu halaman yang hangat memantulkan kilau di aspal basah. Yuli memandang keluar jendela, hatinya bergetar. Sudah bertahun-tahun ia tidak datang ke rumah ini. Dulu ia sering singgah bersama keluarganya, saat hidupnya masih penuh tawa dan kekayaan. Kini ia datang sebagai wanita diusir, hamil besar, tanpa suami, tanpa harga diri. Budi memarkir mobil tepat di depan rumah besar bercat putih dengan pilar-pilar megah. Ia segera turun dan membuka pintu untuk Yuli. Pelan ya, Yul, ucapnya lembut sambil membantu Yuli turun. Baru beberapa langkah berjalan, Yuli mendadak menahan napas. Perutnya mengeras kuat, jauh lebih menyakitkan dari sebelumnya. Yuli memegang pinggangnya, tubuhnya membungkuk sedikit. Yul. Budi langsung panik. Kontraksi lagi? Semakin sakit. Mas, aku rasa, ini sudah waktunya. Yuli berbisik lirih, wajahnya memucat namun dipenuhi ketegangan. Detik itu juga Budi langsung berubah pucat. Ia memapah Yuli masuk ke dalam rumah. Pintu terbuka sebelum mereka sempat mengetuk. Ternyata paman sudah keluar setelah mendengar suara mobil berhenti. Loh, Yuli? Paman terkejut besar melihat kondisi Yuli. Matanya melebar melihat kehamilan Yuli yang begitu besar, wajah pucatnya, dan tubuhnya yang gemetar. Astagfirullah, kamu kenapa begini, nak? Yuli membuka mulutnya, ingin bicara, namun suara yang keluar hanya erangan pendek. Rasa nyeri itu datang semakin sering. Paman, ini darurat. Kayaknya Yuli sudah mau melahirkan. Budi berkata cepat sambil menahan tubuh Yuli yang semakin lemas. Paman sontak berubah panik. Cepat, bawa ke dalam. Kita panggil bidan atau rumah sakit. Di ruang tamu besar yang hangat, Yuli dibaringkan di sofa empuk. Paman langsung memanggil dokter keluarga yang rumahnya tidak jauh.
Budi menghapus keringat di dahi Yuli dengan tangan gemetar. Yul, tahan sebentar ya. Dokter sedang dalam perjalanan. Ucap Budi, suaranya serak. Aku takut, Mas. Bisik Yuli sambil menggenggam tangan Budi sangat erat. Aku sendirian? Ferry, dia nggak mau lihat aku. Budi menelan ludah, dadanya terasa sesak. Kamu tidak sendirian. Aku di sini. Paman di sini. Kamu aman, Yul. Terima kasih. Yuli terisak pelan. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Dokter Ratna, dokter kandungan profesional, masuk tergesa-gesa sambil membawa tas peralatan medis. Assalamualaikum. Mana pasiennya? Di sini, Dok, seru Paman. Dokter langsung memeriksa Yuli dengan cepat dan teliti. Wajahnya menunjukkan keseriusan. Pembukaan sudah besar. Kita tidak punya banyak waktu. Dia harus melahirkan sekarang juga. Bukan hanya Yuli yang gemetar, bahkan Paman dan Budi pun terlihat tegang. Proses persalinan dimulai. Dokter dan perawat memberi instruksi, sementara Budi berdiri di samping Yuli tanpa berani berkedip. Ia memegang tangan Yuli begitu erat seakan takut wanita itu akan hilang jika ia melepaskannya sebentar. Nafas, tarik, hembus. Ayo, Yuli, kamu kuat, ujar dokter sabar. Sakit. Dok, sakit? Yuli hampir tidak mampu menahan tangis. Kamu pasti bisa, Budi berkata dengan suara parau. Kamu wanita paling kuat yang pernah Mas lihat. Tolong bertahan sedikit lagi. Yuli memejamkan mata, mencoba mengumpulkan kekuatan dari rasa sakit yang seolah membelah tubuhnya. Ia ingat betapa Ferry mengusir dirinya, menghinanya, menyebutnya tidak berguna. Kata-kata itu kembali terngiang. Namun kali ini bukan melemahkan, tetapi justru menjadi tenaga baru. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan wanita lemah. Bahwa ia mampu bertahan, bahkan tanpa orang yang seharusnya menjadi sandaran terpentingnya. Sudah terlihat kepalanya, seru dokter. Yuli menggigit bibir, berteriak menahan sakit dan mendorong sekuat tenaga. Selang beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, tangisan bayi pecah memenuhi ruangan. Tangisan keras, kuat, membelah malam dan meruntuhkan seluruh dinding luka di hati Yuli. Alhamdulillah. Paman menutup wajah, suaranya bergetar haru. Dokter mengangkat bayi laki-laki mungil dengan kulit kemerahan. Selamat, Yuli. Ini putramu. Yuli menangis. Bukan tangis penderitaan, tapi tangis kelegaan, kebahagiaan, dan kemenangan. Budi berdiri terpaku dengan mata berkaca-kaca. Ia menyaksikan kelahiran itu seolah menyaksikan keajaiban dunia. Ketika bayi kecil itu diletakkan di dada Yuli, dunia terasa berhenti. Assalamualaikum, Nak. Yuli menyentuh kepala bayinya. Suaranya bergetar. Maafin ibu ya, kamu harus lahir di tengah keadaan seperti ini. Budi mendekat, menatap bayi itu dengan senyum kecil. Dia kuat, Yul. Sama seperti ibunya. Yuli tersenyum lemah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Ia merasa bahagia. Bukan karena Ferry. Bukan karena harta. Bukan karena status. Tapi karena ia telah melahirkan seorang anak, di tempat yang penuh cinta, bukan pengusiran dan hinaan. Kehadiran bayi itu bukan hanya menyelamatkan hidup Yuli. Ia juga menjadi awal dari kehidupan baru. Kehidupan di mana Yuli tidak lagi sendirian. Dan di ujung ruangan, Budi menatap Yuli dan bayinya, dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Anda bilang. Pagi setelah kelahiran penuh haru itu, suasana rumah Paman berubah begitu hangat. Para asisten rumah sibuk menyiapkan sarapan. Sementara Yuli yang masih lemah berbaring di kamar tamu yang luas dan nyaman. Bayinya tidur pulas di sampingnya. Wajah mungil itu tampak damai, seakan tidak menyadari betapa berat perjuangan ibunya sebelum ia lahir. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Karena pagi itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang mulai membuka kebusukan Ferry yang selama ini tersembunyi. Budi sedang duduk di ruang tamu sambil memegang secangkir teh ketika ponselnya berdering. Ia melihat nama yang muncul di layar dan mengernyit heran. Kenapa dia telepon aku? Paman yang duduk tidak jauh darinya ikut melirik. Siapa itu? Budi. Budi menjawab dengan nada serius. Teman lama kami, orang dekatnya Ferry. Paman mengangkat alis, ekspresinya langsung berubah curiga. Angkat saja.
Budi menekan tombol hijau. Halo, iya, ada apa? Di ujung sana terdengar suara pria berbicara tergesa-gesa. Bud, lo lagi sama Yuli nggak? Ferry lagi ngamuk-ngamuk sekarang. Dia baru sadar Yuli nggak ada di rumah. Budi menegang, genggamannya pada gelas menguat. Terus, dia muter cerita ke semua orang. Katanya Yuli kabur bawa uangnya. Katanya Yuli itu perempuan tidak benar. Paman yang mendengar dari kejauhan mendengus. Wajahnya memerah menahan emosi. Budi mengepal tangan. Itu bohong besar. Yuli dia usir tengah malam. Makanya gue telepon lo. Sebenarnya, gue mau bilang ini dari dulu. Tapi gue takut sama Ferry. Dia terlibat utang besar, judi online, dan dia pakai nama Yuli buat ambil beberapa kredit. Budi langsung berdiri. Apa? Paman yang mendengar itu menegang, wajahnya langsung berubah gelap. Teman itu melanjutkan dengan suara semakin takut. Dia nyalahin Yuli di depan keluarganya sendiri. Katanya Yuli penyebab semua usahanya runtuh. Padahal, dialah yang habisin tabungan Yuli selama ini. Budi merasa darahnya mendidih. Tangannya bergetar menahan amarah. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Tanya Budi dengan suara dingin. Karena Ferry lagi nyari Yuli untuk menekan dia supaya ngaku. Dia takut semua kebusukannya kebongkar kalau Yuli sampai ke keluarga besarnya. Naik turun dada Budi semakin keras. Keterlaluan? Bud, gue cuma mau kasih tahu satu hal. Ferry juga selingkuh. Sama wanita yang sering datang ke rumah waktu Yuli lagi mengandung tua itu. Dia. Budi langsung memotong. Cukup. Gue sudah dengar lebih dari cukup. Ia menutup telepon. Hening memenuhi ruangan, namun bukan hening damai. Hening itu penuh bara. Paman berdiri perlahan, wajah tua itu penuh amarah yang berusaha ia kendalikan. Budi, apa semua itu benar? Budi mengangguk. Lebih parah dari yang Yuli tahu. Paman, Ferry bukan hanya mengusir Yuli. Dia memfitnah, mengambil uangnya, memakai namanya untuk pinjaman, dan dia selingkuh. Paman mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya penuh geram. Astagfirullah, anak itu. Sudah sangat keterlaluan. Mata paman memerah, bukan karena sedih, tapi karena amarah menyala terhadap perlakuan keji terhadap keponakannya. Tolong, Bud, ucap paman dengan suara berat. Jangan biarkan Yuli tahu semuanya dulu. Dia baru melahirkan. Jangan sampai beban pikirannya memicu pendarahan. Budi menarik napas panjang. Aku paham. Kita harus hati-hati. Namun sebelum mereka sempat membicarakan langkah berikutnya, pintu rumah tiba-tiba digedor keras. Duh, duh, duh. Suara marah, lantang, memecah ketenangan rumah mewah itu. Buka pintu. Buka. Paman dan Budi saling pandang. Budi tahu suara itu. Paman juga tahu. Itu suara Ferry. Yuli, keluar kamu. Gedornya semakin keras, penuh emosi tak terkendali. Aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya. Kamu berani kabur dengan membawa anakku? Budi langsung melangkah cepat ke pintu. Wajahnya dipenuhi amarah namun tetap mencoba tenang. Paman menahan bahunya. Sabar, Bud. Jangan terpancing. Namun Budi menggeleng. Yuli nggak boleh melihat dia dalam kondisi begini. Aku yang hadapi. Paman mengangguk dengan berat hati. Budi membuka pintu sedikit, namun tubuhnya berdiri kokoh menghalangi. Apa urusan kamu ke sini? Ferry tampak kacau. Wajah memerah, rambut berantakan, napas cepat seperti orang dikuasai amarah. Namun matanya memancarkan sesuatu yang lain, ketakutan. Bernada tinggi, ia berteriak, "Di mana Yuli? Suruh dia keluar. Dia bawa barang-barangku." Dia. Budi langsung memotong dengan tatapan tajam. Dia tidak bawa apapun. Bahkan bajunya saja cuma satu. Ferry terdiam sejenak. Matanya berkedip cepat. Budi mempersempit mata. Kami sudah tahu semuanya. Kakakmu bicara apa? Suara Ferry mulai bergetar. Utangmu. Judi online. Pinjaman atas nama Yuli. Dan wanita yang kamu sembunyikan. Ferry membeku seperti patung. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya.
Siapa yang bilang? Itu fitnah. Ferry mencoba bersuara, namun getarannya terlalu jelas. Budi maju selangkah. Berhenti berbohong, Ferry. Kamu tidak sedang menghadapi Yuli yang lembut. Kamu berhadapan dengan aku dan keluarga besarnya. Ferry mundur setengah langkah. Yuli sudah melahirkan. Budi menambahkan tajam. Wajah Ferry berubah pucat seketika. Matanya melebar. Bukan karena bahagia, tapi karena takut. Dedia, sudah melahirkan? Ferry berbisik, tubuhnya gemetaran. Iya. Budi menekankan kata itu. Dan setelah dia kuat, semua kebusukanmu akan dibuka. Satu persatu. Ferry langsung panik. Jangan. Jangan lakukan itu. Kalian gak ngerti. Aku bisa jelasin semuanya. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, jawab Budi dingin. Paman berjalan maju, berdiri di samping Budi. Wajahnya tegas dan berwibawa. Mulai hari ini, kamu tidak punya hak apapun terhadap Yuli dan anaknya, ucap Paman dengan suara keras. Pergi sebelum aku panggil keamanan. Ferry menelan ludah, kakinya gemetar hebat. Suara marah yang tadi ia gunakan berubah menjadi suara orang kalah. Aku cuma mau lihat Yuli. Tidak, kamu sudah kehilangan hak itu sejak malam kamu mengusirnya, jawab Paman tegas. Ferry tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tubuhnya limbung, wajahnya dipenuhi rasa takut, panik, dan penyesalan. Akhirnya ia mundur perlahan, lalu berlari menuju mobilnya seperti orang ketakutan dikejar bayangannya sendiri. Pintu ditutup. Budi menghela napas panjang, dadanya naik turun keras. Baru permulaan, nanti dia pasti balik lagi. Paman menatap tangga menuju kamar Yuli, lalu berkata lirih penuh tekad. Biarkan dia datang. Kali ini, keluarga Yuli bukan lagi keluarga yang bisa diinjak. Sementara itu, tanpa mereka sadari, di kamar atas, Yuli terbangun karena suara ribut itu. Namun ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika ia akhirnya tahu, semua kepalsuan Ferry akan runtuh sekaligus menghancurkan masa depan pria itu sepenuhnya. Pagi yang cerah menyelimuti rumah besar milik Paman. Sinar matahari masuk lembut melalui jendela kamar, menerangi wajah Yuli yang sedang menyusui bayinya. Aroma wangi dari kasur bersih, suara burung di luar jendela, dan ketentraman rumah besar itu membuat hati Yuli terasa jauh lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Wajah bayi kecilnya tampak damai ketika menyusu. Seolah seluruh dunia ini adalah tempat aman baginya. Yuli memandangi putranya dengan tatapan lembut. Kamu ibu punya alasan untuk terus hidup. Nak, bisik Yuli. Setelah semuanya yang terjadi, pengusiran, penghinaan, ketakutan melahirkan sendirian, ia kini berada di tempat yang terasa seperti surga baru. Tak lama kemudian, pintu diketuk pelan. Tok, tok. Yul, boleh Paman masuk? Suara lembut dari luar. Yuli tersenyum kecil. Masuk, Paman. Paman masuk sambil membawa nampan berisi bubur hangat, susu, dan beberapa vitamin. Ini untuk kamu. Kamu harus cepat pulih. Tubuhmu sudah bekerja keras. Yuli merasa matanya panas. Paman, terima kasih. Kalau bukan karena Paman dan Budi, aku nggak tahu akan jadi apa aku dan anakku. Paman duduk di kursi dekat tempat tidur, menatap Yuli dengan penuh kasih sayang. Kamu keluarga. Yul, kamu selalu punya tempat di sini. Ingat itu. Yuli menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun kali ini bukan air mata kesedihan. Hari-hari berikutnya menjadi awal kehidupan baru untuk Yuli. Setiap pagi, ia berjalan perlahan di taman belakang rumah sambil menggendong bayinya. Taman itu dipenuhi bunga kamboja, mawar, dan kolam kecil yang gemericik lembut. Di sanalah Yuli merasakan ketenangan yang ia dambakan bertahun-tahun. Budi sering terlihat memperhatikan dari jauh. Ia tidak ingin mengganggu, namun hatinya selalu terseret setiap melihat Yuli tersenyum pada bayinya. Dia kuat sekali, gumam Budi lirih, setiap kali melihat Yuli mengayun pelan bayinya. Pada sore hari, setelah Yuli kembali ke kamar, Paman duduk bersamanya untuk berbicara tentang masa depannya. Yul, kamu tahu kan usaha keluarga kita masih berjalan? Kamu bisa bantu mengurus sebagian administrasinya kalau sudah siap. Tidak perlu buru-buru, hanya kalau kamu ingin. Yuli terdiam.
Ia tidak menyangka ditawari pekerjaan oleh keluarga yang dulu sempat ia tinggalkan. Kehidupan yang ia pikir sudah tidak akan kembali lagi, kini terbuka lebar. Paman, apa tidak apa-apa? Aku sudah lama tidak bekerja, apalagi mengurus hal besar. Paman tersenyum bijak. Kamu pintar, Yul. Kamu hanya hilang arah karena hidup yang berat. Tapi kamu belum kehilangan kemampuanmu. Yuli menggenggam jari bayinya yang mungil dan tersenyum tipis. Aku ingin mencoba. Aku ingin mandiri. Aku ingin memberinya masa depan yang layak. Paman menepuk bahunya. Itu semangat yang tepat. Sementara itu, Yuli mulai membuka diri sedikit demi sedikit terhadap dunia luar. Ia mulai ikut rapat ringan secara online untuk proyek kecil milik Paman. Tim Paman kagum karena Yuli cepat beradaptasi, bahkan memberi beberapa ide brilian yang membuat mereka terkesan. Bu Yuli, ini ide yang bagus sekali, ujar salah satu staf. Kami tidak menyangka Anda langsung memahami gambaran besar proyek. Yuli tersenyum gugup, namun hatinya menghangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa berharga. Budi pun semakin dekat dengan Yuli, meski tanpa paksaan, tanpa intensi buruk. Ia hanya ingin Yuli merasa aman. Suatu malam, ketika bayi Yuli menangis karena kolik, Budi datang membantu sambil membawa minyak telon dan air hangat. Gini, Yul, bayinya digendong miring sedikit. Mas bantu pijit perutnya ya. Pelan-pelan saja. Yuli melihat ke arah Budi dengan mata berkaca-kaca. Kamu bahkan lebih baik dari ayah kandungnya, bisik Yuli lirih. Budi berhenti sesaat, hatinya tersentuh. Ia menatap Yuli dengan lembut. Yul, kamu berhak dapat perlakuan baik. Kamu dan anakmu berhak dapat cinta. Jangan takut terima hal baik. Yuli menunduk, pipinya memerah. Ia belum siap membuka hati. Namun ia merasakan kehangatan yang tidak ia dapatkan dari Ferry selama bertahun-tahun. Waktu berlalu. Yuli makin sehat, makin kuat, makin percaya diri. Bayi yang ia rawat dengan lembut tumbuh sehat dan ceria. Paman semakin bangga, Budi semakin sayang, dan Yuli semakin menemukan dirinya yang hilang. Ia mulai berpikir, mungkin hidupku tidak berakhir saat Ferry mengusirku. Mungkin justru dimulai dari sana. Namun di balik semua ketenangan itu, ada satu kenyataan yang perlahan tak bisa ia hindari. Ferry belum menyerah. Ferry belum berhenti mencari. Dan ketika Yuli sudah berdiri kembali, Ferry justru mulai hancur. Perlahan, kebenaran tentang dirinya akan menjadi senjata yang mematikan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menutup kisah lamanya selamanya. Kehidupan baru Yuli sudah dimulai. Namun badai terakhir masih menunggu di bab berikutnya. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Yuli keluar dari rumah besar sang paman dengan langkah pelan namun anggun. Perutnya sudah kembali rata setelah beberapa minggu melahirkan, dan tubuhnya yang sempat lemah kini tampak jauh lebih bertenaga karena perawatan terbaik yang diberikan di rumah itu. Ia sudah mulai bekerja secara ringan sebagai asisten pribadi Budi. Pekerjaan yang sebenarnya lebih banyak berupa diskusi dan mengawasi beberapa proyek sosial milik keluarga pamannya. Budi tidak pernah memaksanya turun langsung ke lapangan, tetapi tetap memperlakukannya sebagai bagian dari tim penting keluarga. Namun hari itu, Yuli harus ikut ke kantor pusat perusahaan pamannya dalam sebuah rapat besar. Gedung itu tinggi, modern, penuh kaca, dan merupakan salah satu perusahaan terbesar di kota tersebut. Yuli melangkah masuk lobi dengan pakaian sederhana namun rapi, blus putih dan rok hitam longgar. Rambutnya yang dulu sering tak terurus kini tertata rapi, wajahnya terlihat jauh lebih segar dibanding beberapa bulan lalu. Yang tidak ia tahu, hari itu adalah hari yang akan mengguncang hidup Ferry. Sementara itu, di sudut kota berbeda, Ferry sedang duduk di atas motor tuanya. Wajahnya kusam, rambutnya acak-acakan. Setelah bisnisnya bangkrut akibat ulahnya sendiri, foya-foya, kecanduan perempuan lain, dan manajemen buruk, ia kini bekerja serabutan sebagai kurir sekaligus pencari pinjaman. Semua orang menghindarinya. Kekasih barunya yang dulu dipujinya kini kabur membawa sisa uangnya. Teman-temannya menjauh karena Ferry hanya datang ketika butuh pinjaman. Dan yang paling menyakitkan, ia baru tahu dari tetangga bahwa Yuli tidak pulang ke kampung. Tidak tinggal di kontrakan lama. Tidak ke rumah teman. Yuli hilang, seolah ditelan bumi. Sejak mendengar kabar itu, Ferry mulai dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Ia tidak bisa tidur.
Ia terus memikirkan bagaimana ia mengusir istrinya yang sedang hamil tua di malam hujan itu. Kata-katanya sendiri terngiang seperti suara iblis. Kamu itu udah gak kaya. Gak ada harganya. Keluar dari rumah ini. Dan kini, tiap kali ia menutup mata, ia takut membayangkan Yuli mati di jalan. Takut jika Yuli meninggal tanpa ia tahu. Takut jika anaknya tak pernah melihat dunia. Namun Ferry tetap harus bekerja untuk makan. Ia menerima tugas mengantar beberapa dokumen ke perusahaan besar milik seseorang yang bahkan namanya ia tidak kenal. PT Arta Pradipa. Takdir mempertemukan mereka. Lobi kantor itu pagi ini dipenuhi tamu penting. Rapat akbar bulanan, investor internasional, dan jajaran direksi hadir semua. Saat Ferry masuk sambil menenteng map coklat, ia benar-benar merasa kecil dan tidak pantas berada di sana. Namun langkahnya terhenti. Detak jantungnya melonjak. Napasnya tercekat. Ia melihat Yuli. Berdiri anggun. Bersama Budi. Dengan bayi kecil dalam gendongan pengasuh yang berdiri tak jauh dari mereka. Yuli terlihat berbeda. Tidak seperti wanita yang ia usir dulu. Tidak seperti wanita yang ia rendahkan. Ia tampak tenang, terawat, dan berwibawa. Ferry mematung. Map di tangan Ferry hampir jatuh. Tangannya bergetar hebat. Ye! Yuli? Suaranya pecah, lirih, bahkan ia sendiri tidak yakin terdengar. Yuli menoleh. Sesaat matanya membulat kecil, tetapi cepat kembali tenang. Ia tidak tampak marah. Tidak tampak panik. Justru Ferry lah yang terlihat seperti orang yang hampir pingsan. Yuli? Langkah Ferry maju satu langkah. Suaranya penuh ketakutan. Kamu hidup? Kamu baik-baik saja? Yuli menghela napas kecil, lalu mengangguk sopan. Aku sangat baik, Ferry. Nada suaranya lembut tapi tegas. Bukan nada seorang istri yang takut pada suaminya. Bukan nada seseorang yang merasa hina. Justru seperti seseorang yang sudah jauh di atas level Ferry. Budi bergerak maju. Melihat Ferry mendekat, Budi, dengan setelan jas rapi, mendekati Yuli dan berdiri di sisinya. Kak, orang ini mengganggumu? Tanya Budi dengan suara datar namun mengandung perlindungan kuat. Ferry tersentak. Kak, kalian. Siapa? Kalian ini siapa? Budi tersenyum tipis. Aku Budi. Keponakan dari pemilik perusahaan ini. Sekarang Yuli bekerja denganku. Ferry merasa lututnya melemah. Pemilik perusahaan ini. Budi mengangguk santai. Dan Yuli adalah bagian keluarga kami sekarang. DEG. Kepala Ferry seketika berkunang-kunang. Dunia seperti runtuh. Ia menatap logo perusahaan besar di belakang mereka. Lalu menatap pakaian Yuli yang rapi. Lalu menatap wajah Budi yang jelas bukan orang sembarangan. Suara Ferry bergetar, pecah, hampir menangis. Yuli, kamu tinggal dengan keluarga kaya. Yuli tersenyum kecil, senyum tenang yang dulu jarang ia miliki. Aku tinggal bersama pamanku. Kamu bahkan tidak tahu aku punya keluarga di sini, ya? Ferry membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia benar-benar gemetar. Bahkan kakinya goyah hingga hampir jatuh. Yuli, aku. Ia menelan ludah keras. Aku minta maaf. Aku salah, aku bodoh. Air mata Ferry jatuh. Bukan menangis pilu, tapi menangis ketakutan. Karena ia sadar, ia mengusir wanita yang ternyata punya perlindungan besar. Ia mengusir istri yang sebenarnya bisa membuat hidupnya jauh lebih baik. Dan kini ia sendiri hancur total. Yuli hanya berkata pelan. Maafmu terlambat, Ferry. Sekarang, hidupku sudah berubah. Budi menepuk bahu Yuli lembut, memberi tanda bahwa rapat akan segera dimulai. Dan sebelum pergi, Yuli menatap ke arah Ferry sekali lagi. Tatapannya bukan benci, bukan sakit hati, tapi penuh wibawa. Terima kasih sudah pernah menjadi bagian hidupku, Ferry. Tapi bab itu sudah selesai. Kemudian Yuli melangkah pergi. Tenang, anggun, tanpa menoleh lagi. Ferry jatuh berlutut di lobi perusahaan mewah itu. Gemetar. Histeris. Menyesal luar biasa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar,
bahwa kehilangan Yuli adalah hukuman paling berat yang pernah Tuhan berikan padanya. Malam itu rumah besar milik Paman Yuli terasa hangat dan tenang. Angin berhembus lembut melewati tirai tipis, membawa aroma wangi bunga dari taman belakang. Di ruang keluarga luas yang tenang, Yuli duduk di sofa empuk sambil menggendong bayinya yang baru selesai menyusu. Wajahnya terlihat damai. Setelah semua badai yang ia lalui, akhirnya ia bisa bernapas dengan lega. Pintu kaca terbuka pelan, dan Budi masuk sambil membawa secangkir susu hangat untuk Yuli. "Kak, minum dulu. Kamu terlihat capek setelah rapat tadi," katanya lembut. Yuli tersenyum kecil. "Terima kasih, Bud. Kamu selalu perhatian." Budi duduk di sampingnya, menatap bayi kecil yang tidur pulas. "Kamu hebat sekali, Kak. Kamu sudah melewati hal yang berat, tapi kamu tetap berdiri, tetap baik, tetap lembut." Yuli menatap bayinya, matanya berkaca-kaca namun bahagia. "Aku bertahan karena dia," ujarnya. "Dulu aku pikir hidupku selesai saat diusir Ferry. Tapi ternyata itu awal dari hidup baruku." Sementara itu, jauh dari rumah megah itu, Ferry berjalan sendirian di trotoar gelap, membawa motor tuanya yang mogok. Wajahnya tertunduk, pakaiannya lusuh, dan pikirannya dipenuhi penyesalan. Ia telah mencoba menemui Yuli beberapa kali setelah kejadian di kantor, tetapi selalu dihentikan oleh satpam atau ditolak sopan oleh Paman Yuli. Ia tahu dirinya tidak punya tempat lagi. Tidak di hati Yuli. Tidak di hidup Yuli. Tidak di masa depan Yuli. Setiap malam, ia menangis sendirian. Ia meratapi kesombongannya, sifat kasarnya, ketidakdewasaan yang menghancurkannya sendiri. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Kembali ke rumah Paman Yuli. Malam semakin larut. Sang paman, Pak Gunawan, masuk ke ruang keluarga setelah menyelesaikan panggilan bisnisnya. "Yuli, bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah siap menghadapi hidup baru?" tanyanya sambil duduk di kursi seberang. Yuli mengangguk perlahan. "Siap, Paman. Aku tak ingin menoleh ke belakang lagi. Aku ingin membesarkan anakku dengan penuh cinta. Tanpa rasa takut, tanpa kekerasan, tanpa caci maki." Pak Gunawan tersenyum bangga. "Itu baru keponakan Paman. Kamu berharga, Yuli. Sangat berharga." Budi menatap Yuli dengan kagum yang tulus. "Dan kamu tidak sendirian, Kak. Kami semua ada untukmu." Air mata Yuli menetes. Bukan air mata sedih, tapi air mata syukur. "Terima kasih, semuanya." Beberapa bulan kemudian, Yuli kembali bekerja, mengembangkan proyek sosial yang membantu ibu tunggal dan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ia menggunakan pengalaman pahitnya untuk menolong orang lain. Ia menjadi sosok yang kuat, lembut, dan menginspirasi. Namanya mulai dikenal di lingkungan sosial, tidak karena kekayaan pamannya, tetapi karena ketulusan dan empatinya. Sementara Ferry masih berkutat dengan hidup yang berantakan. Ia berusaha memperbaiki diri, bekerja serabutan, dan mulai berhenti dari kebiasaan buruknya. Namun ia menyadari satu hal. Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Tidak semua orang yang disakiti bisa kembali. Itulah harga dari keegoisannya dahulu. Suatu sore yang tenang, Yuli menggendong anaknya sambil berjalan di halaman rumah luas, melihat matahari terbenam keemasan di balik pepohonan. "Nak, kamu pasti tidak akan pernah merasakan apa yang ibu rasakan dulu," bisiknya lembut. "Aku akan pastikan hidupmu penuh kehangatan dan cinta." Budi datang menghampiri, membawa mainan kecil untuk si bayi. "Kak, anakmu lucu sekali. Dia pasti bangga punya ibu hebat seperti kamu." Yuli tersenyum. "Aku bukan hebat. Aku hanya belajar dari luka." Budi menjawab, "Itu justru membuatmu kuat." Ending menyentuh pesan moral. Yuli berdiri di tepi taman, menatap langit sore sambil memeluk bayinya erat. Dari seorang wanita yang pernah diusir, dilecehkan, diremehkan, dan disakiti, ia bangkit menjadi wanita yang dihormati, dicintai, dan dikelilingi orang-orang yang tulus. Bukan karena kekayaan pamannya, bukan karena ia balas dendam, tetapi karena ia memilih untuk berharga. Ia memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia memilih untuk memaafkan tanpa harus kembali. Dan inilah pesan moral dari kisahnya.
Wanita bukan barang yang bisa dibuang atau dihina. Mereka layak mendapat cinta, dihargai, dan diperlakukan dengan hormat. Jangan pernah menggantungkan seluruh hidup pada pasangan. Bangun kekuatan diri, bangun harga diri. Kepergian seringkali bukan akhir, tapi awal kehidupan baru. Orang yang menyakiti kita akan merasakan akibat perbuatannya suatu hari nanti. Bukan karena kita membalas, tetapi karena hidup mengajarkan dengan caranya sendiri. Bangkitlah meski hancur. Karena yang terpuruk tidak selamanya kalah. Yang sabar tidak selamanya lemah. Dan yang disakiti tidak selamanya sendirian. Yuli memejamkan mata, mencium kepala anaknya, dan berbisik pelan. Akhir dari duka adalah awal dari bahagia. Dan seperti itulah hidupnya berjalan. Penuh luka, tetapi akhirnya indah.